Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Maulina akan menyelesaikan ulangan lisan Sejarah Indonesia dari Ibu Irma. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Irma karena sudah memberi kami kesempatan atas ulangan ini. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa disintegrasi bangsa terjadi pada tahun 1948 sampai 1966. Pertanyaan nomor 2 adalah peristiwa disintegrasi bangsa yang di bidang ideologi adalah PKI Madiun, lalu DITII, dan juga G30S PKI. Lalu pertanyaan nomor 3 adalah peristiwa disintegrasi yang di bidang keperluan. Ada persoalan negara federal, BFO, dan PRI Permesta. Peristiwa PKI Madiun. Peristiwa ini diawali dengan perjanjian Renville yang sangat menguntungkan Belanda. Pada saat itu, Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin yang mendapat banyak kecaman dari rakyat karena perjanjian Renville tadi. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin turun dari jabatannya karena banyak kecaman dari rakyat tersebut. Lalu, yang digantikan oleh Kabinet Hatta. Karena dendam dan rasa marahnya ingin menjatuhkan Kabinet Hatta, Amir Syarifuddin membuat oposisi Kabinet Hatta dengan mendirikan FDR yang kumpulan dari beberapa partai komunis seperti Pesindo, Partai Buruh Nasional, PKI, dan lain-lainnya yang berhaluan komunis. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso yang seorang tokoh komunis datang kembali ke Indonesia dari Moskow yang ingin melancarkan kembali komunis di Indonesia. Lalu dia datang dengan jalan yang baru, yaitu disebut dengan Jalan Baru Musso, yaitu ada 3, membentuk front komunis, menjadikan PKI adalah Partai Komunis Lexim-Leninis, dan yang ketiga adalah menjalin komunis internasional. Dan jalan peristiwanya itu adalah puncaknya dari 13 September 1948 sampai 16 September 1948 terjadi pemogokan buruh-buruh di Jawa Tengah karena hasutan dari PKI dan FDR. Dan puncaknya di Solo, ada seorang dokter bernama Dr. Muwardi yang diculik lalu dibunuh karena anti FDR. Dan puncaknya juga di Donggala ada pemogokan buruh secara besar-besaran. Dan pada tanggal 19 September 1948, Amir Syarifuddin dan Musso memproklamasikan adanya negara Soviet Republik Indonesia. Lalu mereka berhasil menjatuhkan Madiun kepada mereka, dan juga beberapa kota di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, menjatuhkan beberapa kota di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Lalu ada beberapa upaya pemerintah pusat Indonesia pada saat itu untuk menanggulangi peristiwa ini adalah diangkatnya Jenderal Gatot Subroto untuk menanggulangi peristiwa ini. Lalu mereka mengepung TNI komunis. Lalu mereka disuruh memilih untuk meninggalkan komunis atau setia kepada Republik Indonesia. Dan pada pidato Insinyur Soekarno yang disiarkan di radio, beliau meminta kepada rakyat Indonesia untuk memilih Insinyur Soekarno atau Musso, yang artinya Musso setia kepada Republik Indonesia atau komunis. Dan pada tanggal lalu MPKB diserahkan kepada Ahana Nasution karena Jenderal Sudirman pada saat itu sedang sakit. Dan TNI Indonesia berhasil mengepung TNI komunis, FDR dan PKI oleh Kolonel Sungkono dari arah timur dan Kolonel Gatot Subroto dari arah barat. Dan pada tanggal 30 September 1948, FDR dan pasukan FDR dan PKI berhasil dikepung dan Musso tertembak mati pada saat pengepungan. Musso tertembak mati pada saat pengepungan pada
tanggal 31 September 1948, lalu 29 November Amir Syarifuddin dan antek-anteknya ditangkap dan ada yang kabur juga. Mereka ditangkap di Purwodadi. Lalu ada peristiwa DITII di Jawa Barat yang dilatar belakangi oleh gagasan untuk ingin Kartosuwirjo yang ingin membentuk negara Islam Indonesia atau NII yang sudah ada gagasannya dari zaman Jepang. Lalu jalan pemberontakannya pada agresi militer 2 Belanda, Yogyakarta berhasil ditaklukkan dan dianggap Kartosuwirjo bahwa itu adalah kehancuran RI. Lalu secara menurut Kartosuwirjo bahwa daerah Jawa Barat secara de facto adalah bagian dari NII. Lalu pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi kontak senjata yang disebut dengan Perang Segitiga antara tentara Belanda, tentara Indonesia, dan tentara NII. Lalu upaya-upayanya karena jalan damai dengan cara berkomunikasi dengan NII dari pihak NII atau dari pihak Kartosuwirjo, namun tidak membuahkan hasil karena gagal berkomunikasi dengan Kartosuwirjo. Namun mereka sering memberontak. Lalu dengan itu pemerintah menjalankan dengan jalan militer. Dan pada tahun 1962 Kartosuwirjo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Kepulauan Seribu. Lalu ada DITII di Jawa Tengah yang pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah, yang dilatar belakangi oleh adanya kekecewaan perjanjian Renville yang sangat menguntungkan Belanda dan menyebabkan TNI dan pasukan-pasukan Muslim lainnya untuk berhijrah ke Yogyakarta dan ke daerah RIS lainnya. Lalu pada Agustus 1948 Amir Fatah membuat pasukan bersenjata yang bernama Mujahidin. Dan pada tanggal 23 Agustus 1949 Amir Fatah memproklamasikan bahwa negara Islam Jawa Tengah bagian dari NII. Lalu Amir Fatah melancarkan pemberontakannya dan menyerang pos-pos TNI di sekitar Jawa Tengah. Upaya pemberontakan DITII di Jawa Tengah ini pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini yang bermaksud tujuan untuk memisahkan DI Jawa Tengah dan DI Jawa Timur. Dan pada tanggal 22 Desember 1950 Amir Fatah pun ditangkap. Lalu ada DITII di Sulawesi Selatan yang berawal dari Kahar Muzakar yang bertugas di Jawa, dipindah tugaskan ke Sulawesi Selatan, yaitu tempat asalnya untuk menenangkan pemberontakan yang disebabkan oleh KGSS. Namun dia sendiri menjadi bagian dari KGSS tersebut. Mereka meminta agar anggota KGSS untuk menjadi anggota TNI nasional. Namun tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Mereka meminta hanya sebagian kecil saja anggota mereka untuk dijadikan TNI dan sebagian lainnya dijadikan cadangan Korps Nasional. Hal itulah menjadikan dendam KGSS Kahar Muzakar kepada pemerintah pusat. Lalu jalan pemberontakannya pada tanggal 16 Agustus 1951, Kahar Muzakar mengajak para pengikut-pengikutnya untuk masuk ke hutan dan membawa senjata. Dan pada tahun 1953, pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar menyatakan bahwa Sulawesi Selatan, KGSS, bagian dari DITII. Lalu upaya pemberontakan ini berlangsung cukup lama di DITII yang di Sulawesi Selatan ini. Akhirnya pada Kahar Muzakar terbunuh pada agresi militer di Sulawesi Selatan oleh TNI. Lalu ada DITII di Aceh, dilatar belakangi yang berawal pada pada awal Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawira Negara ditempatkan di Aceh yang bertujuan untuk memimpin perjuangan Sumatera untuk jika KMB gagal. Lalu Syafruddin Prawira Negara tanpa persetujuan dari Perdana Menteri Kabinet Hatta memisahkan Aceh menjadi provinsi. Lalu pada tahun 1950 yaitu kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Aceh tidak lagi menjadi provinsi melainkan menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara, dan Daud Beureum tidak jadi gubernur Aceh lagi. Dan jalannya pemberontakan tadi karena Daud Beureum yang merasa kecewa dan dikhianati karena tidak jadi lagi gubernur, dan Aceh sendiri ingin pisah dari Sumatera Utara.
Daud Bere melancarkan pemberontakannya dan mengajak kepada rakyat-rakyat Aceh untuk memberontak kepada pemerintah supaya berhaluan kepada dirinya. Dan Daud Bere menghimpun rakyat dengan sentimen agama Islam. Dan puncaknya pada 21 September 1953 Daud Bere menyampaikan bahwa daerah Aceh bagian dari DITII di bawah Kartosuwiryo. Dan akhir dari peristiwa ini adalah pada tanggal 17 Desember 1953 Kolonel M. Yasin mengadakan perundingan dengan Daud Bere. Lalu Daud Bere menjadi pemimpin Aceh, lalu rakyat Aceh rukun. Senantiasa rukun. Lalu ada pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. APRA sendiri adalah angkatan bersenjata yang berpusat di Bandung. Awalnya latar belakang peristiwa pemberontakan APRA ini karena adanya kepentingan orang-orang Belanda yang didukung oleh orang-orang Belanda, dan juga ingin menetapkan negara Pasundan, yang ditambah lagi pada awal tahun 1950 keinginan rakyat Republik Indonesia Serikat yang ingin bersatu kembali dengan bentuk Negara Kesatuan atau NKRI. Dan Raymond Westerling ini juga dibantu oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II sendiri bertujuan ingin membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena dia ingin dipilih menjadi Menteri Pertahanan, namun yang dipilih adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan akhir dari peristiwa ini yaitu pada 22 Februari tahun 1950, Raymond Westerling sendiri kabur ke Belanda dan Sultan Hamid II dihukum mati. Lalu selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Peristiwa ini sama seperti APRA dilatar belakangi oleh menolak adanya tentara APRIS ke Makassar. Pemberontakan ini diakomodasi oleh pemerintah dengan 4 kali 24 jam untuk Andi Aziz pergi ke Jakarta untuk melapor usulannya tersebut. Namun Andi Aziz menyalahi aturannya, dan ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, Andi Aziz ditangkap oleh pemerintah pusat karena menyalahi aturan dan pemberontakan yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. RMS sendiri adalah sebuah negara baru yang asalnya bagian dari negara Indonesia Timur atau NIT, yang diproklamasikan oleh oleh Sumokil, yaitu seorang mantan jaksa agung NIT, dan RMS ini ingin membuat negara sendiri dan berpisah dari RIS. Lalu RMS sendiri diproklamasikan oleh Sumokil pada tanggal 25 April 1950, dan oleh karena itu pemerintah pusat mengirim Dr. J. Leimina untuk berunding di sana untuk menyelesaikan secara damai. Namun penyelesaian secara damai ini tidak berjalan dengan lancar dan tidak ada hasil. Lalu pemerintah mengirim Alex Kaliwarang untuk menyelesaikan kasus ini. Dan pada tanggal 28 September 1950, Maluku Selatan pun kembali aman dan kondusif. Lalu ada pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh pasukan-pasukan angkatan darat yang ada di Sumatera dan Sulawesi, karena mereka merasa bahwa tentara angkatan darat yang ada di Pulau Jawa itu lebih makmur dibandingkan tubuh-tubuh angkatan darat yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Oleh karena itu, mereka membuat dewan-dewan seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, dan Dewan Garuda. Dewan Garuda untuk merebut Sumatera Selatan, Dewan Banteng untuk merebut Sumatera Utara. Dan puncaknya yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah pusat bahwa PRI sudah dibentuk. Mendengar hal itu, para angkatan darat di Sulawesi ikut mendukung dan terbentuklah Permesta. Lalu ada upaya penumpasan masalah ini. Pertama, untuk PRRI dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani dan berhasil mengepung PRRI. Dan untuk Permesta sendiri dipimpin oleh Kolonel Hendraningrat, dan mereka menemukan bahwa adanya keterlibatan pihak asing dengan ditemukannya pesawat-pesawat yang lebih canggih dari milik Indonesia. Lalu ada masa demokrasi pemimpin, yaitu pemberontakan 30 GSPKI. Latar belakangnya yaitu
Pasca kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada 1948, banyak tokoh PKI yang melanjutkannya. Contohnya yaitu Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. DN Aidit pun berusaha mendekati tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno untuk menyelundupi maksudnya. Dia berhasil mendekati Bung Karno dan memata-matai. PKI ini musuhnya adalah Angkatan Darat, dan puncaknya pada 30 September 1965 PKI melakukan penyerangan dan penculikan terhadap jenderal-jenderal seperti Jenderal Ahmad Yani, R. Suprapto, MT Haryono, S. Parman, DI Panjaitan, Sutojo S, Pierre Andreas Tendean, Karel Tubun, Katamso Darmokusumo, Sugiono Mangunwiyoto. Upaya penumpasan masalah ini dilakukan oleh Jenderal Kolonel Soeharto dengan cara-cara mengumpulkan dan berhasil mengembalikan badan-badan yang terpengaruh oleh PKI. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Kolonel Edi berhasil mengambil alih kembali radio RRI dan kantor negara telekomunikasi. Lalu tidak lama mereka bertemu dengan pasukan-pasukan PKI dan terjadilah perselisihan, dan tidak lama dari itu mereka pasukan Soeharto bisa mengambil alih Pondok Gede yang sebelumnya dikuasai oleh PKI. Lalu pada 3 Oktober 1965 ditemukan sumur di Lubang Buaya yang tempat mayat-mayat para jenderal tadi. Lalu dengan bantuan seorang perwira polisi yang bernama Sukitman yang ternyata diculik juga oleh PKI, namun dia berhasil melarikan diri. Lalu Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan untuk disemayamkan dahulu di markas besar Angkatan Darat Jakarta. Pada 5 Oktober 1965, para jenazah disemayamkan di pemakaman pahlawan Kalibata, Jakarta. Lalu ada tokoh-tokoh bangsa, yaitu ada Pran Kaseipo yang menggagas PIM pada tahun 1946, lalu mengganti nama Papua menjadi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia Anti-Nederlands, lalu merancang perlawanan rakyat Biak 1948. Lalu ada Silas Papare yang membentuk KIM pada 1945, lalu membentuk PKI, lalu membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1946. Lalu ada Martin Indey merencanakan perlawanan melalui PIM, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Selanjutnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia 1945, lalu memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintah Indonesia pada masa revolusi. Lalu ada Sultan Syarif Kasim II menyatakan dukungan dan kesetiaan terhadap Republik Indonesia, menjumbang uang 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Lalu mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Lalu di bidang sastra ada Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu nuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang rakyat dan nasionalisme. Lalu ada Muhammad Yamin berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Lalu menyumbang konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Aha Nasution yang memimpin Divisi Siliwangi menjadi Kepala Staf AD dan Menteri Keamanan. Lalu ada Ahmad Yani menumpas DITII dan PRRI dan menjadi salah satu korban G30 SPKI. Lalu ada Opu Daeng bergabung PSII, Partai Sarekat Islam, lalu menjadi Ketua PSII Palopo tahun 1930, lalu aktif berjuang melawan Belanda, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Lalu ada MT Haryono yang menolak rencana PKI yang membentuk Angkatan Kelima, menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. Lalu ada Slamet Riyadi menjadi Kepala Komando setiap peristiwa di Surakarta, terlibat penumpasan DITII di Jawa Barat dan RMS. Lalu ada Muhammad Atta memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Lalu pemikiran menjadi pijakan utama integrasi nasional.